Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, rekan sejawat, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan masih semangat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka sosialisasi ya mengenai peran dan tugas kita sebagai pendidik. Ini adalah bagian daripada diseminasi pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Bahwasanya di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk guru SD khususnya di Kecamatan Sumedang Selatan baru 2 kelas ya Bapak Ibu, yaitu kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di kelas 1 dan kelas 4 baru 2 SD, tapi mudah-mudahan untuk SD kita di tahun depan sekarang sedang proses menuju ke arah kurikulum Merdeka Belajar, dan mudah-mudahan nanti tahun depan SD kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini adalah skema yang bisa Bapak Ibu lihat. Ini merupakan peraturan Kemdikbud nomor 56 tahun 2022 setelah masa pandemi COVID-19. Jadi judulnya Sekolah Jawara. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah Jawara menuju profil pelajar Pancasila melalui PTSS. Apa Bapak Ibu itu PTSS? Sudah ada yang tahu? Programnya Pak Kadis, inovasinya Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yaitu program transformasi Sumedang Simpati. Nah, program transformasi Sumedang Simpati. Nah, di sini kerangka dasarnya adalah jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ini ingin mendorong program nasional yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini kerangka dasarnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya versinya masing-masing, ada guru kelas, ada guru PAI, ada guru PJOK juga. Tapi kerangka dasarnya seperti ini sama-sama saja ya. Jadi muara dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi titik akhirnya adalah di profil pelajar Pancasila. Ini berdasarkan BSK. Apa itu Bapak Ibu? BSK itu adalah standar Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Nah, ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu guru. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga nilai-nilai bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, ada 4 komponen yang harus kita lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu ada yang namanya budaya sekolah. Kemudian yang kedua ada namanya kegiatan intrakurikuler yang sering Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing ya, pembelajaran. Yang berikutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan dilakukan, yang sering Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan, yaitu pembelajaran tematik ya. Ini MP ini adalah modul pembelajaran. Dan kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler ya di sekolah kita. Alhamdulillah sudah berjalan ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler kemudian pramuka ya, Bu Lilis. Kebetulan Bu Lilis sebagai pembinanya. Secara singkat, padat dan jelas. Dan ini adalah muaranya profil pelajar Pancasila. Murid teh kudu kumaha wae, kudu beriman dan bertakwa. Sering kita lakukan di sekolah kita ya, alhamdulillah sudah ada penggeraknya. Di sini Bapak Ibu guru sudah memiliki inisiatif seperti melaksanakan Bu Lela, kegiatan apa saja Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Ya, pembiasaan sholat berjamaah yang setiap hari Jumat itu ya Bu ya, sholat. Dan sebelum mulai belajar pelajaran PAI, Ya. Tadarus. Nah, itu perlu kita budayakan ya. Terus pembiasaan kegiatan keagamaan khususnya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kegiatan mandiri, nilai-nilai mandiri. Jadi bagaimana kita membuat siswa itu tanpa disuruh mereka sudah melakukan kegiatan gitu. Nah, untuk bernalar kritis, saya yakin Bapak Ibu di kelasnya
terus mendorong agar peserta didik mampu berpikir kritis, saling bertanya, berdiskusi dan sebagainya. Kemudian untuk kreativitas, mudah-mudahan ya untuk di kelas tinggi sudah mulai ya menerapkan nilai-nilai kreativitas. Mungkin di kelas rendah yang tidak masih berproses karena anak-anak masih baru juga beradaptasi di sekolah. Gotong royong sering kita lakukan juga ya, mudah-mudahan kedepannya bisa tetap kompak, solid bersama warga sekolah, khususnya untuk guru, kepala sekolah dan juga anak-anak mampu bergotong royong. Alhamdulillah sudah kita Bu Lilis waktu itu pernah melakukan kegiatan pramuka ya, camping di Kodim ya. Waktu itu berjalan dengan lancar, banyak kegiatan-kegiatan diantaranya pesta siaga dan juga kegiatan bazar tentang disiplin ya. Untuk materi kali ini kita akan kupas tentang disiplin ya. Makna dari disiplin itu apa Bapak Ibu? Sudah kita ketahui kalau kita di sekolah sering ya mengimplementasikan kegiatan disiplin, mulai anak-anak datang ke sekolah, kemudian piket di kelas, itu sudah merupakan kegiatan disiplin. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas dalam kegiatan disiplin ini? Kira-kira Bu Lela? Untuk siswa. Ya, untuk siswa. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Pelaksanaan tiket sesuai jadwal anak. Sudah berjalan ya Bu ya, alhamdulillah. Ya kita sama-sama untuk membuat kegiatan kedisiplinan kepada anak-anak. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita adakan di sekolah ini adalah tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, bagaimana contoh keyakinan dan kesepakatan kelas Bapak Ibu ini harus membuat sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya misalkan yang pertama, Bapak Ibu pernah nggak membuat kesepakatan kelas di kelas? Jadi siswa harus saling menghargai, satu. Yang kedua, tidak ribut ketika guru sedang berbicara, ya. Itu hal-hal yang penting sebetulnya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti sudah terbiasa di kelasnya untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, sudah ya. Tidak ditulis tapi disampaikan ya. Nah, mudah-mudahan bisa tetap berjalan ya untuk kesepakatan kelas ini. Nah, disiplin ini keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat ini sudah bagian dari disiplin. Nah, saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya, teman-teman saya yang ada di sini, bahwasanya disiplin itu sering kita maknai sebagai pelanggaran. Tidak menegakkan aturan di sekolah. Nah, maka disiplin itu bukan seperti itu Bapak Ibu guru ya. Mungkin di sini saya akan jelaskan ya, disiplin itu sebagai kontrol diri. Bagaimana siswa itu memiliki inovasi dan kreativitas, bukan saja tentang aturan. Disiplin itu anak-anak memiliki motivasi, semangat untuk membersihkan kelas. Setiap pulang sekolah anak-anak membereskan kursi ke meja bagian ditaruh ke meja, kemudian membereskan alat-alat sholat. Itu merupakan kegiatan disiplin. Jadi bukan hanya semata-mata tentang melanggar aturan. Kamu yang rambutnya gondrong dihukum, kemudian kamu yang tidak tepat waktu datang ke sekolah dihukum. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi disiplin ini adalah motivasi. Nah, motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa itu. Bagaimana cara mendorongnya? Yaitu butuh motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Yuk kita dorong sama-sama agar murid itu supaya memaknai disiplinnya itu. Aduh, saya takut kasiangan ya. Saya takut kalau tidak piket nanti dihukum. Jangan sampai anak-anak itu berpikiran seperti itu ya. Tapi anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut aturan, tapi muncul dari motivasinya sendiri gitu. Jadi bukan karena takut aturan ya. Tetap kita alternatifnya memang yang terakhir, kalau misalkan anak itu tetap bandel ya, tetap kita alternatifnya adalah menghukum anak itu, tetapi dengan cara yang baik. Dan yang kedua adalah penghargaan. Disiplin merupakan bagian daripada penghargaan. Saya seringkali Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa sharing, ketika anak-anak tidak mau baris di lapangan, saya mah suka nunjukin, kalau tidak baris tidak akan dikasih permen. Nah, suka begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu seringkali melakukan hal yang seperti itu. Ada sebuah penghargaan.
kamu kalau misalkan tidak menulis, tidak mendengarkan ibu berbicara, nanti ibu tidak akan memberi sesuatu gitu. Jadi memberikan pujian, imbalan, tapi dengan sikap yang baik juga dalam memberikan hadiahnya, itu untuk memberikan motivasi. Nah, penghargaan gitu ya, berupa hadiah sendiri. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu ya, tiga poin lagi tentang restitusi ini, tentang mengembalikan nilai-nilai restitusi ini sudah masih bagian daripada disiplin. Ketika anak-anak kita sering ya, Bu Lilis, Saka ya kalau tidak salah, Saka itu kegiatan pembelajarannya sudah tidak semangat lagi mengikuti pembelajarannya. Kemudian atau kita tidak tahu apakah ada masalah keluarga ataupun ada masalah di luar sekolah, kita tidak tahu ya, tetapi kita tetap melakukan kontrol kepada Saka ya. Artinya adalah kita harus mengembalikan lagi supaya Saka itu mau sekolah dan rajin belajar lagi ya. Bapak Ibu guru mungkin menemukan hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga adalah tentang hukuman dan konsekuensi ya. Untuk hukuman dan konsekuensi ini bagian dari disiplin juga. Nah, Bapak Ibu, nih saya mungkin mengilustrasikan satu pertanyaan. Kalau rambut anak itu panjang, maka akan dirazia, maka akan digunting. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, ya konsekuensi. Kenapa? Karena ada kesepakatan dari awal ya. Jadi konsekuensi itu, kalau saya jelaskan hukuman itu dilakukan secara mendadak, sontak. Kamu tong mincet sampah ka mana we? Ku bapak dipusakeun. Nah, eta hukuman. Terus anu kedua, konsekuensi. Ada kan? Masih kalinya. Konsekuensi. Untuk konsekuensi, Bapak Ibu guru, ini kegiatan yang dilakukan tidak secara mendadak. Jadi ada kesepakatan awal ya. Ada kesepakatan awal yaitu tentang keyakinan kelas yang tadi. Misalkan Bu Ida memberikan konsekuensi kepada anak kelas 1. Nah, tidak boleh mencoret-coret. Misalkan di kesepakatan awalnya, kalau mencoret-coret pakai tip X di atas meja, nanti ibu akan kasih peringatan. Nah, itu konsekuensi. Kalau misalkan hukuman, Ibu Ida melihat anak mencoret-coret meja pakai tip X, nah, kamu hukum di depan, pegang telinga atau pegang hidung, angkat satu kaki. Nah, itu hukuman. Tapi kita yang mana nih Bapak Ibu guru, kira-kira kita harus menjalankan hukuman kepada anak atau menjalankan konsekuensi? Yang lebih baik yang mana kira-kira? Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi lebih utama daripada hukuman, karena konsekuensi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kelas begitu. Ketika upacara tidak boleh ribut, itu sudah kita buat di kesepakatan kelas. Dan terakhir Bapak Ibu, nah ini adalah contoh Bapak Ibu, ini keyakinan kelas 1 bisa Bapak Ibu buat di kelasnya masing-masing ya. Kita saling berbagi saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa membuat kesepakatan kelas, misalkan lebih dari 5, banyak 10 komponen atau beberapa komponen Bapak Ibu buat ya. Ini kesepakatan kelas 5 ya, selalu bersikap positif. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat misalkan saling menghargai ketika temannya sedang berpendapat, ketika gurunya sedang berbicara. Silakan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa. Di sini ada keyakinan kelas yang lain, bisa Bapak Ibu